Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati menyertai kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, jikalau Tuhan masih melihat ada dosa, Tuhan Yesus berkenan untuk mengampuni. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Di sana diberi judul hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa sih dalam hidup manusia yang tidak ingin enak, tidak ingin bahagia? Semua manusia tentunya ingin untuk mendapatkan itu, sehingga banyak manusia berjuang untuk mendapatkan hidup yang enak, bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk memperoleh itu semua. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi jelas bagaimana manusia berjuang untuk mendapatkan yang namanya bahagia, yang namanya hidup enak, kebutuhan yang diharapkan dalam kehidupannya. Tetapi di ayat yang keempat, mari kita baca di sana. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bersahabat dengan dunia, menuruti hawa nafsu, jelas di sana dikatakan adalah menjadi musuh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, enggak mudah manusia berusaha untuk hidup benar, hidup yang berkenan dengan Allah, hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu tidak mudah. Lalu sekarang bagaimana caranya? Kalau tidak mudah, di ayat 7 di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari. Ayat yang ke-8 di sana juga dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dua hal ini yang harus kita pikirkan, kita pahami. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Menyerahkan hidup, berserah kepada Allah, maka di sana dikatakan iblis akan lari.
Mendekatlah selalu kepada Allah. Maka di sana dikatakan Allah akan mendekat kepadamu. Cara ini yang bisa kita gunakan untuk menahan hawa nafsu sehingga kita tidak muncul yang namanya persahabatan dengan dunia. Menahan hawa nafsu. Kenapa? Dunia sangat menjanjikan kenikmatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan dunia ini? Apakah kita jauh dari Tuhan, bersahabat dengan dunia, mengakibatkan jauh dengan Tuhan, atau tunduk kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh apa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kolose 3 di sana dikatakan ayat yang kelima, matikanlah segala keinginan duniawi. Tadi di atas sudah saya katakan bahwa keinginan duniawi, keinginan daging adalah keinginan manusia yang dapat muncul dalam kehidupan manusia. Dan pada akhirnya kemana larinya? Kehancuran, penderitaan bagi manusia. Kolose 3 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, kenakanlah manusia yang baru. Kita semua adalah anak-anak yang sudah dipilih, anak-anak yang sudah mendapatkan jabatan, predikat sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah dipisahkan dalam dunia kegelapan dan dipindah kepada terang. Dan di sana dikehendaki, kenakanlah kehidupan sebagai manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui melalui firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang kita bisa hadapi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tantangan-tantangan itu bisa kita lawan, bisa kita hindari kalau kita tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Lukas 21 ayat 34 di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu tidak dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi yang dapat membawa manusia kepada kehancuran. Jagalah dirimu supaya hatimu tidak dipenuhi keinginan-keinginan duniawi yang dapat membawa kehancuran. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pahami siapa Allah yang kita kenal. Allah yang kita kenal adalah Allah yang tidak mau diduakan. Di ayat 5 tadi di sana dikatakan, Yakobus 4 ayat yang kelima, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah yang kita kenal, Allah yang tidak mau diduakan, Allah yang cemburu terhadap orang-orang yang dikasihi. Tetapi di ayat 6 di sana dikatakan, kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pahami kasih karunia diberikan kepada orang-orang yang dikasihi. Nah, sekarang pertanyaannya, pinginkah saudara hidup enak,
dan bahagia? Maka jawabannya, bersyukurlah selalu. Karena orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur adalah orang-orang yang bahagia. Tetapi orang-orang yang bahagia belum tentu orang-orang itu bisa bersyukur. Karena dalam pikirannya adalah kurang. Sekali lagi, bersyukurlah selalu. Maka kebahagiaan akan bisa kita rasakan. Firman Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Roh yang Engkau berikan dalam kehidupan kami akan menjadikan, akan memetraikan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang senantiasa setia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.